Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pacaran. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari teman saya. Nama saya Syaran Munte, NIM 2491109014, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Pertambangan. Nama saya Ferdinand Carlos Putra Santoso, NIM 2418101079, Fakultas FMIPA, Prodi Matematika. Perkenalkan, nama saya Angelika Victoria Bargiting dengan NIM 241510601029 dengan Fakultas Pertanian Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Nathan Rubi Saputra dengan NIM 241910301037 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Perkenalin, nama aku Joel Elpirone Baho dengan NIM 241910901017 dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Pertambangan. Selamat menonton semuanya. Definisi dari pacaran merupakan hubungan spesial antara laki-laki dan perempuan. Dalam pacaran, kita perlu mengenal lebih jauh tentang pasangan kita. Apa yang menjadi sifat, apa yang menjadi kesukaan dan ketidaksukaannya. Apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangannya. Apa yang menjadi hobi yang sangat kecil sampai hal yang besar. Dengan kata lain, pacaran ini untuk hubungannya lebih serius. Pada masa kini, pacaran di usia remaja itu dianggap wajar. Pada masa ini, seorang remaja biasanya mulai naksir lawan jenisnya. Biasanya, seorang remaja akan bangga dan percaya diri jika sudah memiliki pacar. Maka tidak heran mayoritas remaja saat ini sudah memiliki teman spesial yang disebut dengan pacar. Pola perilaku pacaran pada remaja dimulai dari proses perkenalan, proses pendekatan, proses jatuh cinta, proses pengungkapan cinta, proses menjalani pacaran, proses munculnya permasalahan, proses menyelesaikan masalah, dan proses untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Terdapat dua jenis perilaku pacaran remaja, yakni perilaku pacaran sehat dan perilaku pacaran beresiko. Akan tetapi saat ini tren perilaku pacaran di kalangan remaja lebih mengarah kepada perilaku pacaran yang tidak sehat atau yang beresiko, yang berdampak pada perilaku seksual pranikah. Di Indonesia sendiri, 62,7% remaja sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya, dan 21% remaja yang hamil di luar nikah yang pernah melakukan aborsi. Pacaran adalah hubungan yang dilakukan oleh dua individu yang berbeda lawan jenis. Perilaku hubungan pacaran ini dilakukan atas dasar perasaan saling menyukai antar keduanya yang sifatnya hanya sementara. Hubungan berpacaran sering ditemui pada kalangan remaja. Pertumbuhan dan perkembangan mereka sangat dipengaruhi oleh faktor dari luar seperti media massa, sehingga remaja awal dalam keadaan yang kurang stabil dan memiliki kecenderungan untuk melakukan penyesuaian diri yang salah. Berikut adalah faktor yang menyebabkan orang berpacaran. Beberapa faktor yang menyebabkan orang berpacaran pada masa remaja adalah adanya faktor pengaruh dari luar, pergaulan teman-teman, dan juga faktor kasih sayang orang tua. Pacaran dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah pacaran konvensional. Ini adalah bentuk pacaran yang paling umum, di mana dua orang terlibat dalam hubungan romantis yang terbuka dan saling mengenal satu sama lain. Biasanya pasangan ini sering bertemu secara fisik dan melakukan kegiatan bersama-sama seperti kencan, berbagi cerita, dan lain-lain. Jenis pacaran yang kedua adalah pacaran LDR atau long distance relationship. Dalam jenis hubungan ini, pasangan tinggal berjauhan dan tidak dapat bertemu secara langsung dengan frekuensi yang sama dengan pacaran konvensional. Mereka mengandalkan alat komunikasi melalui telepon, pesan singkat, atau video call untuk tetap tersambung. Jenis pacaran yang ketiga adalah pacaran backstreet. Hubungan ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga atau teman-teman dekat. Alasan di balik hal ini biasanya karena tidak disetujui oleh orang tua atau karena salah satu pihak menjaga privasi. Pacaran simbiosis. Pacaran ini dilandasi dengan ketergantungan emosional yang sangat kuat antara dua orang. Salah satu atau kedua pihak mungkin merasa bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa pasangan mereka, sehingga hubungan ini cenderung kurang sehat jika tidak ada keseimbangan dalam kebutuhan dan perhatian. Kita masuk ke bagian yaitu pro dan kontra pacaran dalam Kristen. Yang pertama itu ada pro. Pacaran sebagai tahap menuju pernikahan. Bagi banyak orang Kristen, pacaran dipandang sebagai proses penting sebelum memasuki pernikahan. Hal ini dianggap sebagai waktu untuk saling mengenal waktu satu sama lain dalam koneksi iman, karakter, dan nilai-nilai yang dipegang. Pacaran juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melihat apakah mereka cocok secara emosional dan spiritual.
sebelum berkomitmen secara resmi di depan Tuhan dan gereja. Yang kedua, pendekatan yang bertanggung jawab dalam Tuhan. Dalam beberapa kalangan, pacaran dianggap sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang berpusat pada Tuhan. Dengan nilai-nilai kekristenan sebagai fondasi, dalam hubungan ini, pacaran dilihat berbagai persiapan bagi pasangan untuk belajar hidup bersama dalam kesetiaan dan cinta yang berdasarkan ajaran Alkitab. Kita masuk ke bagian kontra. Yang pertama itu, pacaran dianggap membuka pintu bagi dosa seksual. Beberapa kalangan Kristen lebih konservatif memandang pacaran sebagai resiko yang seksual. Mereka berpendapat bahwa pacaran bisa mendorong pasangan untuk terlibat dalam hubungan fisik yang tidak seksual dengan ajaran Alkitab, dan oleh karena itu dianjurkan untuk menghindarinya kecuali dalam koneksi yang sangat terawasi. Yang kedua, pacaran bisa menguburkan tujuan pernikahan. Ada pandangan bahwa pacaran yang terlalu lama atau tanpa tujuan jelas bisa menguburkan fokus seseorang dari tujuan pernikahan yang sebenarnya. Etika Kristen terhadap pacaran dan pandangan Alkitab terhadap pacaran. Dalam etika Kristen, pacaran harus mengikuti setiap prinsip moral ketat. Seksualitas dianggap sebagai anugerah yang harus dijaga kemurniannya, sehingga hubungan romantis diarahkan pada pernikahan yang sah di hadapan Tuhan. Komunikasi terbuka dan jujur serta rasa hormat, kesetiaan dan komitmen adalah landasan penting dalam hubungan. Pacaran juga harus menghormati keluarga dan masyarakat, menjaga nama baik di lingkungan sosial. Secara keseluruhan, etika Kristen memandang pacaran sebagai jalan menuju kedewasaan rohani yang harus didasari cinta sejati dan penghormatan terhadap ajaran moral agama. Dalam Alkitab, faktanya Alkitab tidak pernah menuliskan tentang kata pacaran. Namun Alkitab menuliskan sebuah ulasan yang indah tentang persahabatan. Dalam persahabatan kita bisa mengasihi dan bisa juga bersahabat dengan seseorang, pria atau wanita. Tidak jarang dari persahabatan muncullah rasa suka, tertarik, dan menyayangi sahabat dengan rasa kasih yang tulus. Alkitab tidak secara eksplisit menyebutkan pacaran, tetapi memberikan panduan moral bagi pemuda-pemudi Kristen. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9, lakukanlah yang benar dan berguna. 1 Korintus 6 ayat 12, 1 Petrus 1 ayat 15, 1 Tesalonika 4 ayat 3, dan 2 Timotius 2 ayat 22.